Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami ucapkan selamat datang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Malaboh. Siapa Pak? Pada taruna-taruni, kita akan bincang-bincang santai sedikit terkait tentang mungkin pola asuh di sana atau pendidikan di sana atau bagaimana. Karena banyak dari masyarakat yang menanyakan, Pak, itu apa sih Pak? Yang pakai seragam itu Pak? Itu sekolah dari mana Pak? Gitu. Jadi banyak masyarakat itu tidak mengetahui bahwa imigrasi itu punya sekolah kedinasan. Nah, jadi mereka bertanya, gimana tuh Pak caranya masuk sana? Atau prosedurnya kayak gimana Pak? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari perkenalan diri dulu. Dari Ade Anissa. Siapa? Mohon pejabat menyelesaikan. Selamat siang Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami muda Poltek Imigrasi Angkatan 25. Nama Siti Anissa Febrianti, NRT 2022-2628-2-1, Prodi Hukum Kementerian C. Siapa? Oke, kamu Dek? Siapa Bapak? Mohon pejabat menyelesaikan. Izin Bapak. Izin memperkenalkan diri Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 25. Nama Ilham Ismail, NRT 2022.2696.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian B. Siapa Pak? Siap, terima kasih. Nah, ada beberapa pertanyaan sih dari masyarakat. Apa sih itu Pak? Sekolah kedinasan? Mungkin maksud mereka Politeknik Imigrasi. Nah, coba Ade Anissa coba jabarkan sedikit tentang Politeknik Keimigrasian apa sih gitu. Secara umumnya aja. Politeknik Imigrasi itu adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi Kementerian Hukum dan HAM ini kan punya dua instansi. Yang pertama Politeknik Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Pak. Nah, kalau saya sendiri berasal dari Politeknik Imigrasi Pak, seperti itu. Terus kalau ada pakai tes tuh, Om Ismail? Ada pakai dites nggak kira-kira? Apa langsung masuk aja gitu? Atau gimana cara tesnya gitu? Siap, izin tentu tidak Bapak. Nggak pakai tes? Siap, izin maksudnya tentu tidak. Ada beberapa tahap yang kami jalani. Dan prosesnya itu panjang sehingga kami bisa menjadi seorang taruna sampai sekarang, bisa memakai seragam seperti sekarang. Itu. Untuk yang pertama itu tesnya itu administrasi dulu ya. Siap, administrasi dulu Bapak. Yang pertama administrasi, yang kedua ini SKD Pak. Apa itu SKD? SKD itu seleksi kompetensi dasar. Yang dilakukan di kantor-kantor BKN, di BKN Bapak. Tes tulis maksudnya? Bukan Pak, CAT Pak. Oh, CAT. Pakai CAT. Lah, dari sini Pak, proses yang paling susah Pak menurut saya Pak. Karena dari ribuan peserta Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang beribu-ribu pendaftar, kami waktu itu 29.000 ya. Siapa izin kami waktu itu 29.000 sehingga disisakan menjadi 800 orang Pak. Seluruh Indonesia? Siapa? Untuk seluruh Indonesia hanya menerima 800 orang itu untuk menuju ke pusatnya Bapak. Oke. Setelah dari CAT ini ada proses tahapan selanjutnya Pak. Yang dari ikatan dinas Pak. Maksudnya sekolah ikatan dinas dikembalikan ke instansinya masing-masing Pak. Jadi ada proses lanjutan itu. Proses lanjutan itu terdiri kesehatan, kemudian ada samapta, psikologi Pak. Dan yang terakhir itu yang paling menentukan di Kementerian Hukum dan HAM ini WPFK Pak. WPFK. Apa tuh? Wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Gitu. Seleksinya ini ada di Politeknik Imigrasi sana Pak, atau Akademi Imigrasi Pak. Oke. Itu masyarakat gimana sih cara tahunya kalau misalnya imigrasi lagi menerima penerimaan nih? Apakah dari medsos atau dari radio? Kalau kamu tahu dari mana ada penerimaan? Kalau saya kemarin dari ini Pak, media sosial Instagram Pak. Oh. Jadi
biasanya itu bulan-bulan April, Juni itu biasanya dibuka pendaftarannya melalui website Catar Kemenkumham Pak, seperti itu. Oh, jadi udah mudah ya untuk mengetahui bahwa ada penerimaan apa enggak ya? Siapa? Dari Biasanya website dari ya? Instagram, Facebook, Twitter. Facebook ya? Siapa? Oh gitu. Nah di apa? Di kampus ya, istilah kampus ya? Siapa? Nah kampus tuh ada apa ya? Entah itu pelajarannya, entah itu penjurusan, sudah ada belum kira-kira? Pada saat masuknya langsung penjurusan atau gimana? Jadi setelah kami diterima sebagai Catar Kemenkumham, kami ada assessment Pak, assessment atau pemetaan. Pemetaan itu jadi setelah masuk kita ada tesnya, terus dilihatlah di mana kemampuannya, di mana siap. Oh. Jadi Izin Pak, izin motong. Oh. Jadi waktu ada tahap tes lanjutan itu Pak, yang kami habis di tahap gugur SKD kan, tersisa 800 orang Pak, izin Pak. Waktu itu dalam sistem penggugurannya tiap tes itu ada Pak, dari kesehatan gugur lagi, gugur lagi. Siap. Jadi diterima berapa orang? Sehingga yang diterima menjadi patennya ketika WPFK selesai itu 300 orang Pak. Terdiri dari 225 taruna dan 75 taruni. Siapa? Dari 2000 berapa tadi? 29.000 Pak kalau angkatan kami Pak, yang angkatan 25 Pak. Satu banding berapa tuh? Siap, tahun 2022 Pak. Berarti satu orang untuk menggugurkan berapa orang tuh ya? Kalau yang daftar segitu ya, yang diterima cuma 300. Siapa? Iya kan? Oke, 300 Pak. Oke, itu tahapan itu ya. Nah, kan udah kuliah, udah berjalan kan. Pasti ada penjurusan itu kan. Siap. Maksud Setelah saya itu ada penjurusan itu pada saat masuk apa belajar dulu berapa tahun? Apa sih prodi gitu ya? Ke program studi ya. Program studi itu maksudku pada saat masuk. Nah, itu langsung apa gimana? Siap, izin waktu itu ketika kami sudah selesai menjalani bertahap-tahap tes untuk menjadi calon taruna Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu ada pihak dari kampus menghubungi kembali Pak untuk kami menjalankan tes asesmen buat jurusan kami di Politeknik Imigrasi Pak. Ada 3 jurusan di Politeknik Imigrasi Pak. Izin yang pertama itu hukum keimigrasian, yang kedua administrasi keimigrasian, dan yang ketiga manajemen teknologi keimigrasian. 3 penjurusan aja. Siap, ada itu 3 nanti Pak. Diseleksi. Siap, diseleksi dulu. Terus kemudian pengumuman prodinya itu ketika kami sudah masuk di BPSDM Pak. Gitu. Ketika kita sudah melakukan basis militer Pak. Di ini. Siapa di BPSDM? Ketika kami sudah melakukan basis militer, pelantikan, kemudian kami diberitahu jurusan kami itu Kemana, yang kemarin gitu di ya? tes itu di assessment itu kemana gitu. Tiap orang kan beda kompetennya masing-masing Pak. Gitu. Ada yang cocok di hukum, ada yang cocoknya di administrasi, ada yang cocoknya di manajemen teknologi. Kalau kamu apa ada penjurusannya? Kalau saya administrasi Pak. Masih kalau Anissa? Administrasi. Jadi kalau saya hukum Pak. Oh, hukum ya. Siap. Mantap ya. Hukum. Nah, pasti kan namanya dunia kampus kan. Siapa? Kalau saya dulu tuh di kampus lagi senang-senangnya gimana ya? Senangnya main. Siapa? Yang saya tahu kan kalau sekolah kedinasan tuh masa bermainnya berkurang kan? Berkurang. Pasti kan? Siapa? Nggak kayak kampus-kampus biasa, betul kan? Siapa? Nah, di kampus tuh ngapain sih selain belajar gitu? Apa ada apa aja gitu selain belajar? Belajar sih. Saya pikir kalau kami kan ada namanya latjarso Pak. Nah, jadi kayak ada namanya pengasuhan, seperti itu. Jadi biasanya kalau Senin sampai Jumat kan Senin, Rabu, Jumat itu kami belajar Pak, belajar kuliah. Terus Selasa, Kamis itu kami ada yang namanya olahraga. Olahraga seperti lari pagi. Terus pokoknya ada yang punya keahlian itu dilakukan di Selasa dan hari Kamis Pak. Ada yang namanya renang. Ada ya? Siap, ada renang juga Pak, ada renang, basket, pasti selalu ada latihan di setiap hari Selasa dan Kamis Pak. Berarti di kampus ada kolam renangnya sekarang? Kalau kami, Gimana? jadi Pak, kalau di kampus tidak ada kolam renang Pak, tapi kami latihan di luar Pak. Gitu. Jadi selalu ada izinnya dulu terlebih dahulu, kemudian keluar latihan di luar seperti itu. Dan biasanya pasti ada kayak ikut-ikut lomba-lomba seperti itu. Jadi biasanya yang saya tahu kalau ikatan kedinasan ini kan tingkat jenuhnya lebih tinggi kan, betul kan? Jadi kalau kamu sebenarnya kalau lagi jenuh, suntuk, stres gimana tuh?
mensiasatinya dalam situasi di kampus? Kamu nggak kabur kan? Siap, tidak mungkin Pak. Izin Pak, kalau saya itu pasti memikirkan orang tua saya Pak. Oh, untuk penyemangat ya. Siap Pak. Di saat saya memikirkan orang tua, pasti rasa semangat itu pasti ada kembali Pak. Bisa kembali ya. Karena pada dasarnya saya dari orang tua yang tidak punya apa-apa Pak. Oh, Kapan sama. lagi saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya kalau nggak melalui jalur seperti ini Pak. Oh, gitu ya. Siap. Kalau Nisa, kalau Nisa untuk Kalau saya suntuk Pak, biasanya keluar nge-gym Pak. nge-gym. Siap, Oh, Pak. hobi nge-gym ya. Siapa? Oh, Jadi kalau itu. Sabtu Minggu pasti ada hobi nge-gym atau Jadi enggak? eh, Siapa? jadi berbagai macam aktivitas lah ya untuk menghilangkan kejenuhan ya. Siapa? Siap. Karena memang seorang tuh kalau di meskipun tempat itu lengkap pasti ada titik jenuh. Siapa? Meskipun fasilitasnya bagus apapun, makanan enak, Siap Pak. ya kan? Kalau dia keluar dia teman pasti suntuk ya. Siap. Oh, jadi triknya itu ya triknya ya. Siapa? Biar nggak suntuk. Melakukan hobi Siap. hobi Ya, masing-masing. Siap. Oke. Berarti suka dukanya jauh dari keluarga ya. Siapa? Ya. Ya. Sukanya apa sukanya di sana? Kalau senangnya karena kan semua dilakukan bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, Rame. ya, jadi kalau mau makan bareng-bareng, kalau misalnya suntuk lagi ada teman yang semangatin, semangat, ayo bisa-bisa dikit lagi gitu. Makanya bareng-bareng semua. Eh, Susah senang bersama. Susah senang bersama. SSB. Siap. Siap. Nah, jadi ada pertanyaan juga dari masyarakat nih. Imigrasi itu Pak, apa sih Pak? Karena setahu orang luar, taunya paspor aja, ya kan? Siap. Nah, setahu kamu berdua nih, apa nih imigrasi nih? Apa aja yang bisa diperbuat sama imigrasi itu selain paspor? Setahu kamu? Pak, izin kalau saya itu memikirnya dari patennya dulu Pak. Patennya dalam arti apa Pak? Yang saya maksud itu seperti di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pak, Pasal 1 Pak. Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara Pak. Jadi sangat luas Pak. Imigrasi ini tugasnya punya 3 tugas pokok fungsi Pak, yaitu yang seperti tadi yang dijelaskan kan di pasal 1 ya Pak, kan ada keamanan negara, penegakan hukum, kemudian ada kesejahteraan Pak buat masyarakat Pak. Kan sudah mencangkup itu Pak. Berarti nggak hanya paspor. Nggak hanya paspor aja Pak. Tugas imigrasi ini sebenarnya berat ya. Berat juga Pak. Banyak sebenarnya kan. Mungkin ya inilah aja gunanya kita dalam acara ini. Siap. Biar masyarakat tahu kalau imigrasi itu nggak hanya paspor Pak. Betul kan? Siap. Luas semua dunia itu. Nah, terakhir nih. Kira-kira apa nih pesan untuk masyarakat? Kira-kira dari Anissa dulu deh, pesan-pesan. Siapa? Singkat aja. Mungkin untuk adik-adik yang mau mendaftar Poltekim Pak, tetap semangat, lakukan yang terbaik karena lakukanlah terbaik hari ini agar kamu tidak menyesal di hari kemudian. Gitu Pak. Kalau Ismail apa? Kalau saya izin Pak, mungkin agak panjang nggak apa-apa Pak. Singkat aja. Siapa? Kesuksesan itu bukan tentang berapa kali kamu jatuh atau gagal. Jadi jangan takut gagal. Oh, Masya Allah. Tapi tentang berapa kali kamu belajar setelah jatuh dan masih berusaha bangkit untuk kembali meraihnya. Dan di saat kamu malas ingin meraih cita-citamu itu, ingatlah air mata kedua orang tuamu ketika kamu gagal. Wah, jadi saya nih bagian. Siapa? Terima kasih Pak. Baik. Selamat, semangat ya. Siapa? Saya bisa semoga menjadi pimpinan yang beramanah. Amin. Ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Siap. Selamat menjalankan PKL Siap. di Imigrasi Melabuh. Oke, sukses selalu ya. Siapa? Siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.